Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bikhairin. Senang sekali menjumpai anak-anak hebat di kesempatan belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini video pembelajaran kelas 3 pelajaran fikih atau ibadah. Ya, tema dalam kesempatan pembelajaran kali ini puasa. Anak-anak hebat, adakah yang tahu sebutan puasa di dalam Al-Quran? Iya, saumun atau siyamun. Saumun atau siyamun. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, puasa. Anak-anak hebat, puasa berarti al-imsak. Ada yang tahu al-imsak? Iya, Ananda, silakan. Betul, al-imsak artinya menahan diri. Tentu kita bertanya, menahan diri dari apa? Anak-anak hebat, al-imsak menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkannya. Itulah mengapa as-siyam atau as-saum atau puasa secara istilah pengertiannya yaitu menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkannya semenjak fajar hingga terbenam matahari atau saat maghrib. Kapan kita mengenali fajar? Dalam keseharian kita saat di bulan Ramadan, anak-anak hebat pasti mendengar ada sirine yang berbunyi. Nah, itu sebagai persiapan kita imsak. Sehingga kita sering menyebutnya sebagai imsak, imsak. Beberapa menit setelah kalimat itu diucapkan atau sirine itu dikumandangkan, maka sebaiknya kita meninggalkan makan dan minum. Kalaulah masih ada minuman yang tersisa, silahkan dihabiskan. Asal jangan sampai terdengar suara azan subuh. Karena begitu terdengar Allahu Akbar, berhentilah dari aktivitas makan maupun minum. Sejak saat itulah kita menahan diri dari makan, minum, sesuatu yang membatalkan dari fajar sampai maghrib tiba. Anak-anak hebat, Pak Guru punya pertanyaan. Sejak kapan anak-anak hebat berpuasa? Iya, ada yang sejak TK dilatih orang tuanya, ada yang sejak kelas 1 dilatih oleh orang tuanya. Pak Guru percaya, dan Pak Guru sepenuhnya yakin orang tua kalian melatih anak-anak hebat berpuasa sedari usia dini. Kenapa orang tua anak-anak hebat melatih seperti itu? Agar tubuh ini kuat, siap saat tiba waktunya kita berpuasa penuh. Yang kedua, orang tua kita menyiapkan mental kita agar kita memang tahan, tidak tergoda terhadap sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, melatih kita sedari kecil. Pak Guru punya pertanyaan, anak-anak hebat. Syarat sah wajib puasa. Simak berikut ini. 1. Beragama Islam.
wajib. Karena puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman pasti Islam. Yang kedua, berakal sehat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la ibadata liman la aqlala. Tidak ada ibadah bagi seseorang yang tidak berakal sehat. Berikutnya, ia kuat menjalankan puasa sesuai ketentuan syariat. Dan apalagi? Ia murtad, keluar dari Islam. Ya, tidaklah mungkin seseorang yang keluar dari agama yang benar ini, agama yang kita yakini sepenuhnya datang dari Allah, lalu dia keluar, otomatis tidak sah dia berpuasa. Anak-anak hebat, pertanyaan berikutnya. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, 1. Makan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Melakukan hal-hal yang dilarang. Yang keempat, ini khusus bagi perempuan, bila perempuan haid, katakanlah jam 9 pagi datang haid, maka batalkanlah puasa itu karena dia sudah tidak lagi merupakan syarat sah berpuasa. Ini yang membatalkan puasa tadi. Anak-anak hebat, kalian tentu pernah punya pengalaman nih. Misalkan si Fulan bersepeda, gubrak, jatuh, lalu karena terluka nangis dia. Pak Guru bertanya, apakah puasa si Fulan batal? Kamu menjawab batal? Kamu tidak. Mana yang betul? Dengar baik-baik. Menangis, apapun sebabnya, tidak membatalkan puasa. Lanjut, berpuasalah hingga waktu maghrib tiba. Paham sekarang anak-anakku bahwa puasa tidak batal hanya karena menangis. Anak-anak hebat, adakah seseorang yang boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa karena suatu sebab? Nah, Pak Guru berikan jawabannya sebagai berikut ini. Katakanlah si Fulan dari Selawe pergi ke Jakarta. Di tengah perjalanan, ia merasa tidak kuat. Apa yang harus ia lakukan? Betul, batalkan puasa itu. Nikmati hidangan, minumlah. Tetapi si Fulan ini harus menggantinya di hari yang lain. Iya, betul. Berikutnya, perempuan yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah, yakni memberi makan satu orang miskin satu hari. Kalau menyusuinya lama sampai sebulan, maka ada orang miskin satu yang diberi fidyah selama 30 hari sesuai jumlah hari saat si perempuan ini menyusui dan tidak berpuasa. Nah, anak-anak hebat, seperti tadi Pak Guru mengatakan bahwa seorang perempuan yang haid juga tidak berpuasa tetapi menggantinya di hari yang lain. Ya, ada pertanyaan, Pak Guru, bagaimana kalau simba-simba yang sudah tidak kuat karena ia sakit, yang tidak mungkin sembuh? Nah, bila dia sakit, susah sembuh atau tidak ada harapan untuk sembuh,
tidak diwajibkan berpuasa tetapi membayar fidyah. Anak-anak hebat, demikian penjelasan dari puasa pelajaran fikih kelas 3. Terima kasih telah menyimak, terima kasih telah mendengarkan. Oh iya, lupa, ada satu tugas nih untuk anak-anak hebat. Satu, tulis, ceritakan pengalaman anak-anak hebat berpuasa pertama kali. Kapan, sejak usia berapa berlatih puasa, apa yang dialami saat pertama berpuasa, apakah puasanya setengah hari, apakah puasanya sanggup full dari fajar sampai maghrib, apakah puasanya 30 hari sesuai bilangan Ramadan atau bolong-bolong, kadang puasa berhasil, kadang hari kedua tidak, lalu dilanjut lagi ketiga. Iya, silahkan tulis di buku tulis ciri khusus, tugas khusus. Di buku itu nanti anak-anak hebat juga menuliskan tugas pelajaran yang lain, baik ibadah, tarikh, kemuh maupun bahasa Arab. Dikumpulkan atau ditulis dalam satu buku agar memudahkan untuk menulis, mudah dikumpulkan dan mudah diperiksa. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.